Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang berjudul Perkembangan Sosio-Emosi Masa Kanak-kanak Pertengahan dan Akhir. Yang pertama yaitu perkembangan emosional. Kesadaran diri dan kepekaan sosial yang lebih besar mendukung meningkatnya kompetensi emosional pada masa kanak-kanak pertengahan. Perubahan terjadi dalam pengalaman terhadap emosi sadar diri, pemahaman emosional, dan pengetahuan emosi diri. Emotional self-regulation. Yang kedua, B. Emosi sadar diri. Di masa kanak-kanak pertengahan, emosi sadar diri berupa rasa bangga dan rasa bersalah menjadi jelas diatur oleh rasa tanggung jawab pribadi. Anak-anak merasa bangga akan pencapaian baru dan merasa bersalah atas pelanggaran, bahkan di tengah ketidakhadiran seorang dewasa sekalipun. Menurut Harter dan Wixell pada tahun 1989, rasa bangga memotivasi anak untuk menghadapi tantangan-tantangan lebih lanjut, sementara rasa bersalah mendorong mereka untuk menebus kesalahan dan berusaha melakukan perbaikan diri. C. Pemahaman emosional. Pemahaman anak-anak usia sekolah terhadap aktivitas mental berarti bahwa tidak seperti anak-anak prasekolah. Besar kemungkinan mereka menjelaskan emosi dengan mengacu pada keadaan-keadaan batin seperti perasaan, bahagia, atau sedih, bukannya pada peristiwa eksternal. Selain itu, di sekitar usia 8 tahun, anak-anak menjadi sadar bahwa mereka dapat merasakan lebih dari satu emosi dalam waktu bersamaan. Bisa positif atau negatif dan berbeda dalam hal intensitas. Memahami emosi yang campur aduk membantu anak-anak menyadari bahwa ekspresi orang mungkin saja tidak mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Seperti halnya pemahaman diri, peningkatan dalam pemahaman emosional didukung oleh perkembangan kognitif dan pengalaman sosial, khususnya kepekaan orang dewasa terhadap perasaan anak-anak dan kemauan untuk mendiskusikan emosi. D. Pengaturan emosi diri. Peningkatan pesat dalam pengaturan emosi diri terjadi di masa kanak-kanak pertengahan ketika anak-anak terlibat dalam pembandingan sosial dan semakin peduli dengan persetujuan rekan sebaya. Mereka harus belajar mengelola emosi negatif yang mengancam penghargaan diri mereka. Di usia 10 tahun, kebanyakan anak-anak secara adaptif bergeser antara dua strategi umum bagi pengelolaan emosi dalam penanggulan berpusat masalah, problem-centered coping. Mereka menilai situasinya bisa berubah, mengidentifikasi kesulitan, dan memutuskan apa yang harus dilakukan tentang hal itu. E. Memahami orang lain. Pengambilan perspektif. Kita telah melihat bahwa masa kanak-kanak pertengahan membawa kemajuan besar dalam pengambilan perspektif. Kemampuan untuk membayangkan apa kemungkinan yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang perubahan ini mendukung konsep diri dan penghargaan diri, pemahaman tentang orang lain, dan banyak ragam keterampilan sosial. F. Perkembangan moral di masa kanak-kanak pertengahan. Mereka memiliki waktu untuk melakukan internalisasi aturan baik perilaku baik. Membantu orang lain yang dalam kesulitan adalah perbuatan baik, atau mencuri milik orang lain adalah perbuatan jelek. Perbuatan ini membuat anak-anak semakin jauh lebih mandiri dan jujur, seperti ditekankan oleh pendekatan perkembangan kognitif. Mereka aktif memikirkan benar dan salah dunia sosial semakin luas. Kemampuan untuk mempertimbangkan lebih banyak informasi ketika bernalar, dan pengambilan perspektif menjadikan pemahaman moral maju semakin pesat di masa kanak-kanak pertengahan. G. Pemahaman moral dan sosial konvensional.
Selama tahun-tahun sekolah, anak-anak membangun suatu pemahaman fleksibel tentang aturan moral. Di usia 7 hingga 8 tahun, mereka tidak lagi berkata bahwa jujur itu selalu baik dan bohong itu selalu buruk, tapi juga mempertimbangkan niat prososial dan antisosial. Mereka mengevaluasi jenis kebenaran tertentu dengan sangat negatif. Misalnya, belak-belakan mengatakan pada seorang teman sekelas bahwa Anda tidak menyukai gambarnya. Ketika gagasan anak-anak tentang keadilan mempertimbangkan jumlah variabel yang semakin banyak, mereka mengklarifikasi dan mengaitkan perintah moral dengan konvensi sosial. Anak-anak usia sekolah misalnya membedakan konvensi sosial dengan tujuan purpose jelas, tidak berlari di lorong sekolah agar tidak cedera. Dari konvensi serupa tanpa pembenaran jelas melintasi jalur terlarang di tempat bermain. Memahami hak-hak individu. Ketika anak-anak dalam beragam budaya menantang otoritas orang dewasa, mereka biasanya melakukan hal itu dalam ranah pribadi. Seorang pemahaman mereka tentang perintah moral dan konvensi sosial semakin luas, demikian pula keyakinan mereka bahwa pilihan tertentu seperti gaya rambut, teman, dan aktivitas santai bergantung pada si individu sendiri. Seorang anak Kolombia mengilustrasikan sanggahan kuat atas kendali pribadi ketika ditanyakan pada diri, apakah seorang guru berhak menentukan di mana seorang siswa harus duduk selama waktu berkumpul? Di tengah ketiadaan alasan moral dari si guru, anak itu mengatakan dia harusnya bisa duduk dimanapun yang dia mau. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.